Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Dalam puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan bagi kehidupan kami, terlebih sepanjang hari ini Tuhan. Dan pada saat ini, di malam hari ini, kami bersama-sama dalam gathering online Breakthrough Community. Kami boleh bertemu dan kami mau belajar bersama. Kami mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Hanya terlebih dahulu Tuhan sucikan kuduskan kami agar senantiasa kehidupan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan apa yang kami dengar, kami terima pada malam hari ini, biar ini juga boleh menjadi kekuatan, jadi pegangan dalam hidup kami untuk kami menjalani setiap kehidupan kami hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Berkati seluruh teman-teman dimanapun berada, berkati jaringan yang kami gunakan, media yang kami gunakan, dan ini boleh berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Halo, salam guys. Selamat malam. Shalom, Pak. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, pertama-tama puji Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan, juga kepercayaan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk membawakan sharing atau kebenaran firman Tuhan yang kita belajar bersama. Sudah ya cukup lama juga ya. Saya juga merindukan juga untuk kita kembali sama-sama belajar, sama-sama kita memahami akan kebenaran firman Tuhan. Baik, teman-teman, pada malam hari ini saya membawakan tema atau judul You Never Walk Alone. Pakai bahasa Inggris. Dalam arti Indonesia, saya pikir teman-teman tahu semua, yaitu bahwa Anda tidak pernah berjalan sendirian. Dan ayat firman Tuhan atau nats Alkitab yang saya ambil terdapat dari Lukas pasal 24, Injil Lukas pasal 24, dimulai dari ayat 13 sampai 27. Ini agak panjang ya. Nanti saya minta tolong host atau Brogama untuk membantu saya dalam membacakan atau ya memandu saya untuk apa yang sudah saya siapkan atau PowerPoint ya, PPT yang ada, biar tidak terlalu jauh atau sama dengan apa yang tema malam hari ini yang saya bawakan. Oke, mungkin atau bisa tolong teman satu pria, satu wanita bisa bacakan bergantian dari ayat 13 sampai ayat 27. Silakan. Lukas 24 ayat 13 sampai 27. Sudah tampil di layar ya ayatnya. Teman-teman, ayo saya minta tolong dibacakan. Halo? Iya, halo, Pak. Bro Sony bisa tolong bacakan, Bro?
Ya, ya, salam. Ya. Oke. Lukas 24 ayat 13 ya, Pak. Bang. Halo? Benar ya? Iya, Kak Son. Ya. Lukas 24 ayat 13 sampai ini semua ini. Iya, sampai. Saya sih mengharapkan ini selang-seling gitu kan. Satunya Iya, wanita bagus gitu. membacakan. Semua yang di itu biar kebagian. Maksudnya biar saya pasal pertama, ayat pertama. Di sini judul perikopnya Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Boleh dilanjutkan, Pastor Rifka. Ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayo guys, dilanjut. Ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ayat 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. 23. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Amin.
sampai ayat 27 ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, sesuai dengan tema kita malam hari ini bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian atau you never walk alone. Ada satu pertanyaan yang saya pikir ya kita semua pernah bertanya-tanya dalam hati kita atau dalam pikiran kita bahwa karena keadaan yang berat gitu ya, karena berbagai tekanan yang ada gitu, kita merasa seakan-akan kita ini sendirian, kita bimbang. Ada teman-teman pernah ini berjalan sendiri, gitu, lagi ada masalah, nggak tahu kemana arah tujuan, di jalan sendirian, atau bahkan juga teman-teman ada teman yang temenin jalan, tapi tetap teman-teman merasa sendirian, nggak ada yang bisa menolong, bisa membantu, teman merasa kebimbangan, sekalipun ada teman yang menemani gitu. Saya pikir mungkin sebagian kita atau kita semua pernah mengalami atau melakukan hal tersebut. Nah, sesuai dengan cerita kita pada malam hari ini, ayat Alkitab yang kita baca tadi, bahwa murid-murid Tuhan Yesus juga melakukan, ada orang murid Tuhan Yesus yang sedang melakukan perjalanan. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini, dalam kita melakukan perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, dan kita percaya bahwa kehidupan kita atau hidup ini adalah perjalanan, betul? Kita melakukan sebuah perjalanan dalam dunia ini. Nah, kita merasa bahwa berbagai tekanan, berbagai masalah, berbagai gelombang yang kita hadapi saat ini, kita bertanya-tanya dalam hati kita atau pikiran kita, Tuhan ada nggak? Ada nggak orang yang mau menolong saya? Kayaknya nggak ada yang peduli sama saya. Orang nggak mau menolong sama saya. Dan ya terlebih saat ini kita tahu, kita rasakan bersama, atau mungkin kita sama-sama sedang menghadapi berbagai tekanan masalah yang ada dalam kehidupan kita saat ini gitu. Baik itu kuliah, pekerjaan, atau mungkin kesehatan dan lain sebagainya. Jadi kita seakan-akan hanya kita sendirian gitu. Gak ada orang yang sama sekali bisa menolong kita. Nah, teman-teman, kita perlu perhatikan bahwa di balik semua itu, ya sebagai anak Tuhan, terlebih kita sudah tahu akan kebenaran firman Tuhan, kita disebut sebagai anak Tuhan, murid Tuhan. Bagaimana akan keyakinan kita atau pemahaman kita bahwa Tuhan itu ada, atau kita tidak pernah berjalan sendirian. Nah, ada hal-hal yang saya mau bagikan atau kita belajar bersama dalam situasi, dalam tekanan, dalam gelombang yang kita hadapi, dalam pertanyaan-pertanyaan yang sering kita pikirkan atau kita ungkapkan, bahwa apakah kita benar-benar hanya berjalan sendirian atau Tuhan itu ada atau enggak. Nah, ada 3 hal yang saya mau bagikan saat ini untuk kita
mendapat pemahaman atau bahkan juga kita mendapat kekuatan dan menjadi berkat dalam kehidupan kita, dalam kita melewati setiap tekanan, setiap gelombang dalam kehidupan kita setiap hari, teman-teman. Nah, poin pertama, untuk kita bisa merubah atau kita bisa kuat dalam menghadapi tekanan atau perasaan kita bahwa kita ini hanya sendirian. Nah, yang perlu kita perhatikan pertama yaitu cara pandang kita atau perspektif kita terhadap situasi, terhadap tekanan yang sedang kita hadapi, masalah yang sedang kita jalani, atau sekarang lebih kerennya dibilang mindset, bagaimana pola pikir kita dalam kita menjalani atau kita menghadapi berbagai tekanan tadi gitu. Seperti ada ayatnya itu tadi pembacaan kita Lukas 24. Coba satu orang atau beragama bisa bacakan di ayat 16 ya. Ada yang bisa bacakan? Lukas 24 ayat berapa, Pak? 16. Lukas 24 ayat 16, bagian firman Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, di sini pengertian yang saya dapatkan atau saya baca dan saya juga pernah dengar bahwa yang menutupi mata mereka bukan berarti seperti Ratu Paulus gitu, mereka tiba-tiba tidak melihat atau memang ada yang menutupi jalan mereka. Tetapi kata daripada yang menutupi mata mereka itu dalam pengertian bahwa karena pikiran mereka, apa yang mereka duga-duga, mereka khawatirkan atau yang timbul dalam hati mereka, sehingga cara pandang mereka atau pola pikir mereka tuh pendek gitu. Mereka udah tidak nggak habis pikir lah istilahnya. Kalau kadang kita bilang ya, heran sampai terjadi begitu gitu. Kenapa jadi itu yang dalam pengertian ada yang menutupi mata mereka. Jadi akhirnya kan karena pikir pendek bisa orang jadi keadaan atau apa yang kita lakukan itu istilah lainnya itu juga tidak sadar gitu kan. Jadi atas dasar itu di ayat 16 ini bahwa cara pandang para murid-murid itu yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus itu mereka tidak habis pikir gitu. Karena ya kalau teman-teman baca di pasal-pasal sebelumnya, hal itu kan dilandasi dari peristiwa Tuhan Yesus kan, kematian Tuhan Yesus disalib, bahkan Tuhan Yesus bangkit dan dia naik ke surga. Jadi mereka tidak habis pikir gitu. Mereka selalu bertanya-tanya, mereka menganggap bahwa ini tidak masuk akal gitu. Tuhan Yesus yang sekian lama bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus yang mereka anggap bisa menjadi penolong, menjadi pemimpin, tetapi pergi gitu, meninggalkan mereka. Jadi hal itu yang membuat mereka berpikir pendek gitu, teman-teman. Alkitab menulis bahwa ada yang menutupi mata mereka. Jadi akhirnya hati mereka pun
termasuk pikiran mereka pun yaitu tidak bisa menerima akan kenyataan yang ada, dan ya pikirannya menjadi pendek gitu teman-teman. Itu kan firman Tuhan mengatakan dalam Roma 12 ayat 2 ya, bahwa kita harus merubah pembaruan budi kita. Kita janganlah serupa dengan dunia ini kan. Terlebih kita yang hidup saat ini juga khususnya dalam dunia anak-anak muda ya, teman-teman sudah sering saksikan lah di sekitar kita bahwa godaan dunia, tarikan dunia itu saat ini begitu semakin kuat, semakin keras. Nah, bagaimana sekarang kita atau teman-teman untuk bisa terus kuat menghadapi setiap gelombang yang ada? Salah satunya dari Roma 12 ayat 2 ini. Firman Tuhan bilang bahwa kita jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budi kita, akal budi, pikiran, dan itu nantinya akan merubah cara pandang kita, cara hidup kita terhadap situasi, terhadap masalah yang sedang kita hadapi, teman-teman. Jadi kemudian ada lagi ayat dalam firman Tuhan bahwa dikatakan Amsal 3 ayat 5, itu sering kita dengar kan, bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita terus mengandalkan akan pikiran, akan kekuatan kita, sedangkan dunia ini begitu kuat teman-teman. Apalagi kita merasa bahwa kita ini sedang sendirian, kita ini tidak punya siapa-siapa. Ya secara logika konyol kan, kita mati konyol teman-teman. Kita nggak akan sanggup. Gitu. Kita berusaha mengalahkan dunia dengan kekuatan kita sendirian. Padahal kita sedang mengalami tekanan. Bahkan kita sudah mengambil kesimpulan bahwa kita ini lagi berjalan sendirian, nggak ada yang peduli. Bahkan mungkin juga Tuhan ada atau enggak ya. Kan seperti itu teman-teman. Jadi poin pertama ini yang kita harus perhatikan, bagaimana cara pandang kita, perspektif kita, atau mindset kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi saat ini, teman-teman. Oke, ada ayat satu lagi ya tadi, bisa bacakan tadi setelah Amsal 3 ayat 5, teman-teman. Halo, Bro. Oke, iya. Saya baca Bang ya. Terdapat dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, salah satu juga cara atau jalan untuk kita bisa mengubah atau pola pikir kita untuk berpikir lebih jernih, lebih positif lagi, tentunya kita ambil dari firman Tuhan juga. Salah satunya ini saya ambil dari ayat ini gitu. Mazmur 119 ayat 105, bahwa ya dari firman Tuhan ini yang akan menuntun kita kan, bahwa firman Tuhan itu pelita, terang bagi jalan, dan setiap langkah kita selalu dituntun oleh firman Tuhan sehingga sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman. Jadi otomatis juga pandang kita, perspektif kita akan berubah. Kita jadi tidak cepat mengambil kesimpulan, tidak berpikir pendek tuh teman-teman. Banyak kan orang juga sekarang berpikir pendek, akhirnya
yaitu bunuh diri ujung-ujungnya, teman-teman. Karena mereka berusaha melawan akan dunia ini sendirian dengan kekuatan mereka. Gak bisa, teman-teman. Bagaimanapun gitu. Kita perlu Tuhan yang penguasa atas seluruh kehidupan kita. Nah, amin, teman-teman. Ya, Amin. kita masuk ke poin kedua. Hal apa yang untuk kita bisa kuat atau kita tidak berpikir bahwa kita ini berjalan sendirian. Poin kedua yaitu kita terpengaruh atau dipengaruhi oleh keadaan kita, keadaan sekitar kita. Bisa tolong bacakan itu berdasarkan pembacaan kita tadi di Lukas 24 ayat 21 ya. Bisa bacakan Ripka atau Bro Sony. Lukas 24 ayat 21 ya Pak. Ayat 21 ya. Ayat beginilah firman Tuhan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Amen. Ya, tadi sebelumnya saya sudah sempat singgung bahwa para murid tadi berpikir, dia menganggap bahwa Tuhan Yesus sebagai pemimpin yang bisa diandalkan, sebagai raja atas mereka, sebagai penolong bagi mereka. Akan tetapi keadaannya berbalik kan. Mereka menerima kenyataan bahwa Tuhan Yesus ditangkap, disalib, mati, dikuburkan gitu. Terus naik ke surga. Jadi mereka selalu biasanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, melakukan mujizat, banyak hal yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan Yesus, dan mereka mengharapkan bahwa Tuhan Yesus memang sebagai satu-satunya yang dapat mereka andalkan. Tetapi kenyataannya kan bertolak belakang dari apa yang mereka harapkan. Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka. Nah, begitu juga dengan kita sekarang kan, lingkungan kita, teman-teman kita, sekitar kita kadang menarik atau menggoda kita untuk kita mengikuti akan cara hidup mereka. Kita, ya misalnya foya-foya, misalnya dugem, kan, atau hal-hal kecil, terus bahkan pakai narkoba, kan begitu. Tapi karena kita sendirian dan juga terlebih kita tidak pernah atau kita berdoa atau kita baca firman Tuhan, ya otomatis kita kosong, teman-teman. Kita nggak ada kekuatan untuk melawan akan setiap godaan yang ada. Akhirnya kita terseret oleh situasi atau keadaan di sekitar kita. Nah, begitupun juga seperti yang dialami para murid-murid ini yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Mereka tadi di poin pertama mereka nggak habis pikir, gitu. Terus mereka harus menerima kenyataan yang ada nih, bahwa pemimpin mereka, raja mereka mati, raja mereka udah pergi. Siapa yang mereka harus andalkan? Mereka harus harapkan siapa lagi nih jadi penolong mereka? Begitu. Kan tetapi banyak dalam ayat Alkitab yang kita sudah terima hari ini, saat ini, firman Tuhan yang sudah menjadi penuntun hidup kita, yaitu Alkitab. Nah, banyak yang kita bisa menjadi pegangan dalam hidup kita. Ayat pertama yaitu saya ambil dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18.
Guru agama bisa bacakan. Habakuk Bang ya. Halo? Ya, Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Iya, Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, ada amin teman-teman. Pegang ayat ini Amin. teman-teman. Ini juga salah satu ayat yang menjadi kekuatan buat saya pribadi gitu, dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Saya ambil tentunya tidak dari mana-mana, dari firman Tuhan sendiri. Keadaan sekarang makin sulit teman-teman, bukan semakin enak, persaingan semakin ketat, gitu kan. Lingkungan kita orang-orang semakin banyak yang cuek kan gitu, skeptis istilahnya, masa bodoh, atau tidak peduli, atau maunya yang selalu happy gitu. Nah, tantangan kita sebagai anak Tuhan sekarang bagaimana gitu? Apalagi mungkin sebagian besar dari kita dibilang anak teologi ya, hamba Tuhan. Nah, saya juga di sini, kalau mau ikut arus teman-teman gampang sekali. Tapi ya saya berusaha dan saya minta kekuatan juga untuk saya tidak terpengaruh gitu. Dan saya percaya juga teman-teman dimanapun berada banyak godaan gitu kan. Kita kalau mau rusak pastinya kan cepat ya. Tapi kalau untuk memperbaikinya gitu, setelah rusak itu, salah satu contoh yang suka saya buat ilustrasi itu, lempar aja HP teman-teman coba. Teman-teman lempar sekejap HP-nya, pasti kan ya enggak, cepat sekali rusaknya kan. Tapi kalau mau dibetulin kan, mesti bawa ke tukang servis, dan itu juga belum tentu jadi seperti semula kan, atau bahkan mungkin sudah tidak bisa terpakai lagi, memang sama sekali rusak, akhirnya harus dibuang. Itu saya anggap sama juga dengan kehidupan kita. Kalau mau rusak cepat sekali teman-teman, tapi untuk kita bangkit lagi, kita perbaiki, iya kalau bisa diperbaiki, iya kalau masih bisa ditolong gitu, diselamatkan. Kalau enggak bagaimana? Kalau kita sudah terseret atau jatuh lebih sangat dalam, bagaimana kita untuk naik ke atas lagi? Nah, seperti itu teman-teman. Seperti Habakuk bilang bahwa sekalipun pohon ara, pohon zaitun tidak berbuah, kita tetap percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menuntun kita. Kemudian 1 Petrus 5 ayat 9. Dengan cepat tolong Gama atau Ripka bisa bacakan. Iya. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan Ayat 9-nya. iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung teman. Ya. Tolong diulangi, Bro. Oh, kurang ini ya, koneksi ya. Oke, sekali lagi, beginilah firman Tuhan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya. Teman-teman jangan berkecil hati, atau teman-teman jangan jadi minder atau sama sekali tidak mau bergaul atau tidak mau maju gitu.
Karena ya kita tidak sendirian, teman-teman. Dimanapun di ujung dunia pun ada orang yang seperti kita gitu, yang sedang mengalami masalah. Bahkan juga mungkin masalah kita belum ada apa-apanya, teman-teman, dibanding masalah orang lain gitu. Mereka juga di ujung mana juga banyak, ada juga mereka merasakan kesusahan, merasakan krisis, merasakan kemiskinan, atau cacat, atau kayak kemarin kan COVID-19 kan, seluruh dunia merasakan hal yang sama, memakan jutaan orang menjadi korban. Jadi teman-teman bangkitkan gitu semangat teman-teman, bahwa percaya bahwa teman-teman tidak sendirian. Ada orang lain yang mungkin keadaannya lebih parah dari kita, teman-teman, yang sama sekali benar-benar terpuruk gitu, secara kesehatan juga, sakit penyakit dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Jadi bahwa teman-teman tidak pernah berjalan sendirian, teman-teman. Kemudian ada satu ayat lagi dari 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, ini untuk bahwa kita jangan terpengaruh akan keadaan atau lingkungan kita. Firman Tuhan bilang bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Terus bergaul dengan lingkungan yang baik, teman-teman. Cari orang-orang yang bisa mendukung, mensupport untuk kita bisa maju, untuk mau peduli atau mau berjalan bersama-sama dengan kita ke hal-hal yang positif, teman-teman. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang memang akan menghancurkan kita, gitu, masa depan kita terlebih. Karena kalau sudah hancur, ya tadi saya bilang ilustrasi itu, ya kalau masih bisa diperbaiki, ya kalau masih bisa ditolong. Kalau sudah tidak bisa diapa-apain, mau bagaimana, teman-teman? Nah, seperti itu, teman-teman, ya. Jadi bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Kita perlu pilih akan pergaulan kita. Kemudian poin terakhir, di poin ketiga, yaitu bahwa Tuhan selalu dekat dengan anak-anaknya, dengan umatnya. Itu berdasarkan di ayat 15. Di bacaan kita tadi, Lukas 24, ayat 15. Ripka bisa bacakan, Rip? Gimana? Ayat berapa, Pak? 15. Ayat 15. Bentar ya, Pak. Lukas 24 ayat 15. Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, berdasarkan ayat ini, saya menyimpulkan bahwa kita tidak sadar, para murid juga tidak sadar, mereka hanya berjalan, mereka berdua berjalan, atau kita sedang berjalan, padahal Tuhan ada, gitu. Tuhan mendekatkan di situ, Tuhan hadir, gitu. Begitu juga kalau kita ingat dulu di kitab Kejadian, kan, di perjanjian lama, manusia jatuh dalam dosa kan juga Allah sendiri, Tuhan sendiri yang datang kepada manusia, kan, kepada Adam dan Hawa. Dia yang cari, dia yang datang. Itu juga dengan kehadiran Tuhan Yesus, dia hadir di tengah-tengah dunia. Dia hadir di tengah-tengah umatnya, di bangsa pilihannya. Dan kita sekarang sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya, kita juga harus percaya bahwa Tuhan itu dekat sama kita. Tuhan berjalan sama dengan kita. Tuhan ada di samping kita. Jadi kalau ada kan lagu dunia itu terkenal, kalau
engkau jauh, aku jauh kan, engkau dekat, aku dekat. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita percaya kita dimanapun, kapanpun Tuhan selalu dekat dalam kita, amin. Tuhan selalu ada bersama-sama kita dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi, baik senang atau dalam keadaan terpuruk pun, kita harus percaya bahwa Tuhan tetap ada ada di sekitar kita. Tuhan dekat. Dia memberikan naik ke surga kan, dia menolong memberikan Roh Kudus kan sebagai penolong. Dan kita terima Roh Kudus ada dalam diri kita. Setiap langkah hidup kita. Tolong bacakan ada ayat Alkitab yang saya ambil itu Bro Gama. Ya, Matius 8 Bang ya. Halo. Ya. Matius 8 Bang, Matius 8 bukan. Ya, coba. Iya, Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kemudian ada lagi ayat itu selanjutnya. Filipi 4 ayat 6 ya. Boleh teman-teman lain ada yang baca gantian? Boleh? Ada? Halo? Ya. Oke, saya bacakan lagi Bang ya. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke. Teman-teman harus tetap yakin bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, menerima Tuhan, dan otomatis juga Tuhan bahkan sudah berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Apapun kekhawatiran kita, apapun yang sedang kita hadapi, gumuli saat ini, kita menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Jadi bahwa karena Tuhan dekat, Tuhan tidak jauh, hidup kita selalu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan selalu bersama-sama berjalan dengan kita. Dia selalu mengetahui akan setiap masalah persoalan yang sedang kita hadapi, untuk kita bisa berjalan, kita bisa kuat, bahkan kita melewati setiap masalah yang ada. Mungkin ada satu lagi ayat Alkitab Bro Gama. Iya, Amsal 15 ayat 3, beginilah firman Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang baik. Ya. Amsal 15 ayat 3. Iya, mata Tuhan ada di segala tempat, teman-teman. Jadi itu bahwa yakinkan bahwa kita selalu dipantau oleh Tuhan, kita selalu diawasi, kita selalu diperhatikan sama Tuhan. Tinggal bagaimana kita menjalaninya. Apakah kita melakukan hal-hal yang positif atau sebaliknya. Nah, itu pribadi kita masing-masing bagaimana. Tetapi satu hal bahwa Tuhan ada, Tuhan selalu dekat dengan kita. Jadi itu yang tema malam hari ini, bahwa teman-teman atau kita tidak pernah berjalan sendirian. We never walk alone. Amin, teman-teman. Jadi sebagai kesimpulan, ya tetap teguhkan akan iman percaya kita atau teman-teman dalam berbagai situasi, dalam berbagai masalah, seperti apa yang sudah dialami juga
oleh para murid Tuhan, bahwa dia mengharapkan Tuhan Yesus sebagai penolong mereka, sebagai raja, sebagai orang yang bisa diharapkan. Begitu juga dengan kehidupan kita, seakan-akan kita hanya sendirian, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau tahu, tetapi bahwa percayalah bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudus-Nya. Yohanes 14 ayat 16. Ya, tolong bacakan program. Bentar Bang ya. Halo. Yohanes 14 ayat 16. Bentar. Yohanes 14 ayat 16 ya. Iya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Ya. Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus pergi meninggalkan dunia atau meninggalkan para muridnya atau meninggalkan umat pilihannya, tetapi dia meninggalkan atau dia meminta kepada Bapa yang mengutus dia dengan mengirimkan Roh Kudus untuk selalu hadir kepada setiap umatnya yang percaya, kepada setiap kita dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi teman-teman, apapun, dimanapun, kapanpun, situasi apapun, bahwa teman-teman atau kita tidak pernah berjalan sendirian. Whatever, whenever, wherever, atau everywhere, bahwa God always with us. Amin. Tuhan selalu bersama-sama kita. Amin. Bahwa you never walk alone. Percayalah bahwa kita tidak pernah atau teman-teman tidak pernah berjalan sendirian. Kiranya ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum saya akhiri, kita berdoa teman-teman. Bapa Kerajaan Surga, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Terlebih saat ini Tuhan, kami sudah membaca, mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa, tuntun setiap kami Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan, untuk kami percaya bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan selalu berada bersama-sama kami, melalui situasi, keadaan apapun Tuhan, gelombang, tekanan, masalah yang kami hadapi saat ini, kami percaya bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian, sebab Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati teman-teman yang hadir pada malam hari ini, dimanapun berada, berikan juga kekuatan, Tuhan berkati mereka semuanya Tuhan. Dan kami menyerahkan akan kegiatan kami selanjutnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.